Halo teman-teman, saat ini ketika kalian lagi takut, kalian lagi bimbang, kalian lagi, saya nggak tahu kalian menghadapi apa saat ini. Saya mau katakan bahwa jangan pernah takut karena ada Tuhan. Ya, saat ini saya mau sampaikan tentang jangan takut karena ada Tuhan. Kenapa kita mengalami ketakutan? Ya, ketakutan itu hal yang wajar. Tapi itu akan menjadi tidak wajar ketika kita takutnya berlebihan sampai kita itu tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Sehingga kita itu bertindak yang tidak seharusnya kita bertindak seperti itu. Ketakutan itu akan menjadi dampak yang buruk ketika kita terlalu berlebihan. Tapi dampak baik ketika kita takut, kita akan memiliki respon yang dimana kalau dampak baiknya kita akan memiliki respon, kita mendekat kepada Tuhan dan kita berdoa. Itu dampak baiknya juga, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi lebih banyak sih dampak buruknya. Karena itu saat ini saya mau sampaikan tentang jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Coba kita buka bersama-sama terlebih dahulu dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Di dalam firman Tuhan diberikan tema angin ribut ridakan. Kita baca ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Ya, ketika kita mengalami ketakutan, seringkali kita itu berpikirnya tuh apa yang kita bisa lakukan saat itu, bertindak, entah itu benar atau salah, kita akan bertindak dengan apa yang terjadi saat itu. Yaitu hal yang wajar sebagai manusia, karena kita manusia yang tidak sempurna, kita manusia yang punya keterbatasan, kita manusia yang suka seringkali, bahkan ketika Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa itu, begitulah manusia gitu. Manusia itu sangat gampang untuk goyah gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang nih teman-teman ke dunia, Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah anugerah dan penyertaannya dalam hidup kita. Nah, tinggal saat ini bagaimana respon kita untuk meresponi itu. Nah, ketika kita berada dalam yang namanya ketakutan, teman-teman, sama seperti kisahnya Tuhan Yesus saat ini ya. Ketika murid-muridnya ini mulai takut, mulai gelisah karena angin badai taufan, air danau itu mulai mengamuk. Istilahnya, mereka itu merasa bahwa Tuhan kami akan binasa. Tapi sebenarnya mereka lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan. Apakah mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus? Mereka tahu, karena murid-muridnya pun sudah tahu bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya mereka percaya. Tapi karena mereka mengalami hal seperti itu dan karena mungkin saja mereka berpikir gini, ketika mereka bersama dengan Tuhan pasti selalu aman, pasti nggak ada badai, nggak ada taufan, nggak ada yang namanya kekurangan, nggak ada yang namanya kekhawatiran, pokoknya selalu aman. Pokoknya Tuhan itu nggak akan pernah izinkan suatu hal yang buruk terjadi. Ya, pemikiran kita seringkali seperti itu, sehingga membuat kita itu lupa bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang ada di tengah-tengah badai untuk menenangkan badai itu. Tapi bukan hanya untuk menenangkan badai itu ya, tapi Tuhan ada di tengah-tengah badai, Tuhan juga untuk yang namanya menenangkan kita. Itu lebih penting. Karena itu teman-teman, ketika kita di dalam ketakutan saat ini, saya berkata, jangan takut karena ada Tuhan. Tuhan sanggup menolong, tapi Tuhan lebih rindu kita tetap percaya sekalipun situasi semakin tidak baik. Ya, Tuhan rindu dan Tuhan sanggup gitu loh. Tuhan sanggup, tapi Tuhan juga lebih rindu untuk yang namanya membuat kita tuh lebih percaya sekalipun keadaan belum membaik, sekalipun keadaan mungkin semakin memburuk. Tuhan rindu ingin kita itu tetap percaya. Nah, poin kedua, Tuhan akan melakukan bagiannya, tapi bagian kita adalah tetap percaya dan memiliki respon yang benar. Nah, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya teman-teman. Tapi saat ini saya mau katakan, apakah kita sudah melakukan bagian kita sebagai manusia
Ataukah bagian kita ya seperti murid-muridnya, ketika badai datang kita langsung panik, padahal di situ kan ada Tuhan gitu. Ngapain harus panik, harus takut gitu. Karena ketakutan dan kepanikan juga tidak akan membuat kita keluar dari masalah. Kepanikan, ketakutan, kegelisahan hanya akan membuat kita itu semakin tertekan, semakin menderita gitu teman-teman. Jadi tidak ada gunanya yang namanya takut. Sekalipun saya katakan takut itu hal yang wajar bagi manusia, tapi tidak ada gunanya untuk kita melakukan itu. Tidak ada gunanya untuk kita takut, khawatir, dan cemas. Karena toh, apa hasil dari ketakutan itu? Tidak ada. Justru malah membuat kita semakin menderita, teman-teman. Nah, selanjutnya poin ketiga, jika Tuhan beserta, tugas kita percaya dan tetap lewati hari-hari sambil tetap terkonek dengan Tuhan. Nah, seringkali ketika kita menghadapi masalah ataupun kita takut, teman-teman, kita seringkali itu malah meninggalkan Tuhan karena kita berpikir ya seperti saya katakan tadi ya, karena berpikir bahwa ikut Tuhan itu pasti selalu aman, selalu luar biasa diberkati. Nah, itu pemikiran yang mungkin motivasi kita awal-awalnya ikut Tuhan, sehingga ketika sesuatu hal terjadi kita akan menyangka bahwa kok ikut Tuhan kok akan terjadi seperti ini, kok ikut Tuhan malah hal ini malah terjadi, hal ini malah terjadi, dan membuat kita tuh kecewa dengan Tuhan. Teman-teman, ketakutan itu tidak ada gunanya karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Nah, mungkin saat ini saya akan bertanya untuk kita semua, termasuk saya, apakah kita saat ini mengalami ketakutan atau tidak? Nah, kalau kita mengalami ketakutan, apakah saat ini kita sudah terkonek dengan Tuhan? Karena ketika kita sudah terkonek dengan Tuhan, ketakutan itu tidak akan menguasai kita. Sebagai manusia, ketakutan itu ketika datang, itu tidak akan itu ya pasti akan datang gitu loh, tapi tidak akan berlama-lama tinggal di dalam dirinya kita sampai membuat kita itu tidak bisa menguasai diri kita. Tapi ketakutan itu akan cepat berlalu gitu teman-teman. Karena itu saya mau katakan bahwa tetaplah tenang karena Tuhan beserta kita. Coba katakan kepada dirimu sendiri, katakan seperti ini, jangan takut, ada Tuhan. Ya, itu dia. Katakan terus itu ketika ketakutan datang nih teman-teman. Katakan kepada dirimu, jangan takut. Hai jiwaku, tenanglah, jangan takut karena ada Tuhan. Ya, karena itu teman-teman, ketika kita menaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, janganlah lagi takut, jangan lagi gelisah, jangan lagi khawatir. Karena ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya, maka izinkanlah Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Amin teman-teman. Karena itu singkirkanlah ketakutan itu dari sekarang. Janganlah biarkan dan janganlah izinkan ketakutan itu menguasai dirimu sehingga membuat kamu itu tidak bisa melewati hari-harimu dengan seperti biasanya. Tapi justru gunakanlah ketakutan itu untuk kamu semakin dekat dengan Tuhan dan terkonek dengan Tuhan, dan putuskan ketakutan itu dalam dirimu agar kamu tidak terus terikat dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam hidup ini. Karena Tuhan rindu untuk memberikan damai sejahtera. Tuhan rindu untuk memberikan kemenangan dalam hidupmu. Tapi sebelum Tuhan memberikan kemenangan atas setiap yang kamu hadapi, Tuhan rindu memenangkan hidupmu terlebih dahulu. Apa yang perlu diubah dalam hidupmu, apa yang perlu diperbaiki dalam hidupmu, apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu di-upgrade lagi dalam dirimu. Tuhan lebih rindu memperhatikan hal seperti itu. Karena masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, yaitu kita akan hadapi, gitu akan kita selesaikan juga tentunya. Kita gak akan lari dari itu. Tapi lebih daripada itu, kerinduan Tuhan adalah memulihkan terlebih dahulu hidup kita. Karena ketika seseorang hidupnya dipulihkan, ketika seseorang hidupnya dimenangkan terlebih dahulu oleh Tuhan, masalah apapun yang terjadi dan akan menghampiri dirinya, dia itu gak akan terus berlama-lama mengasihani dirinya, takut, khawatir, cemas dengan apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Tapi dia akan mengambil keputusan untuk saya tidak mau takut, saya tidak mau khawatir, tapi saya akan memutuskan untuk mendekat dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan. Sekalipun masalah belum selesai, justru semakin masalah menekan hidup saya, semakin saya lebih dekat dengan Tuhan,
lebih mengasihi Tuhan, lebih benar-benar sungguh dengan Tuhan. Karena itu teman-teman, ketika ketakutan mulai melanda hidup kita, masalah mulai menghampiri hidup kita, kalau kita punya satu ini, hubungan pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa kita tidak akan pernah mengizinkan sesuatu hal menguasai diri kita sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Tidak, tapi kita akan terus melekat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Hubungan dengan Tuhan adalah cara satu-satunya membuat kita bisa tenang, bisa membuat kita menguasai diri kita. So, apa yang saat ini ketakutanmu? Apa yang saat ini kegelisahanmu? Serahkanlah itu ke dalam tangan Tuhan dan jangan lagi takutkan. Jangan lagi khawatirkan. Lewati hari-harimu seperti biasanya. Kalau kamu belum melayani Tuhan, melayanilah Tuhan. Alihkan fokusmu dari fokusmu selalu takut, khawatir, cemas, gelisah dengan hal kamu memikirkan hal yang tidak penting. Lebih baik kamu alihkan fokusmu untuk sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. Pergi lagi ke gereja, bangun persekutuan bersama dengan saudara seiman, lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan juga mendorong kita untuk terkonek satu sama lain di dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman. Dan di situ akan terbangun yang namanya saling mendoakan, saling support, saling benar-benar mensupport satu sama lain. Karena itu, dekatlah kembali dengan Tuhan. Jangan pernah mundur lagi dengan Tuhan. Karena kemunduranmu tidak akan membuat kamu tenang, kemunduranmu tidak akan membuat kamu bebas dari masalah. Tapi kemunduranmu justru membuat kamu semakin menderita. Karena bagaimanakah kita bisa menjauhi Tuhan yang sumber kehidupan itu? Saat ini, saya harap dan saya berdoa semoga kalian sudah bisa tenang, kalian percaya. Dan saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Tuhan, aku berdoa Tuhan bagi mereka Bapa yang takut, yang gelisah, yang cemas Bapa. Kau Tuhan berikan ketenangan, Kau berikan pengharapan baru, Kau berikan kekuatan baru. Dan biarlah setiap orang saat ini yang kekurangan pengharapan, Kau berikan pengharapan yang penuh di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap orang-orang yang mulai menjauh daripada-Mu, mereka mulai mendekat kembali kepada-Mu Tuhan. Biarlah kekhawatiran, kecemasan mereka serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dan penguasaan diri itu mereka terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, terima kasih padamu. Kami serahkan ketakutan, kecemasan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. So teman-teman, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. God bless you.